Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini kita lanjutkan diskusi berseri kita. Ini alhamdulillah yang sudah yang ke-8. Kita akan membahas mengenai masjid-masjid kuno di Indonesia dengan narasumber Bapak Dr. Isman Pratama Nasution. Beliau adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana yang menangani S2 dan S3 Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Disertasinya tentang masjid, ya. Jadi bahannya banyak sekali, tapi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Nanti saya izin kepada Pak Isman, nanti materinya juga dapat diberikan, begitu ya. Lalu tulisan beliau tersebar cukup banyak di berbagai publikasi. Ya. Jadi singkatnya kita berikan kesempatan seluas-luasnya pada Pak Isman. Mudah-mudahan kita dapat menarik manfaat dari diskusi ini. Silakan Pak Isman, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada malam ini. Saya ingin menyapa dulu rekan-rekan para peserta diskusi malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan paparan mengenai masjid kuno di Indonesia. Saya akan coba share screen. Sudah kelihatan Pak Ali akan Bapak Ibu sekalian? Ya, mantap. Sudah ya? Oke, baik ya. Ya, baik. Nah, inilah judul yang bisa saya sampaikan pada malam ini berkenaan dengan masjid-masjid kuno di Indonesia. Nah, tentu berbicara mengenai masjid kuno di Indonesia, ini sangat luas sebenarnya. Hanya pada malam ini saya akan singkat saja, ya, meskipun tayangannya cukup panjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh melihat tayangan yang saya sampaikan pada malam ini. Masjid secara umum ini tentu kita ketahui adalah bangunan, ya, bangunan tempat kita melakukan sholat, ya, secara berjamaah, ya, yang biasanya umat Islam itu kalau diperbesar, ya, halo, ya, bilangnya di yang maksimal, yang di bawah, di ini, oke, yang paling besar. Ya, sebentar. Sudah? Belum, sebentar lagi biasanya. Ya, mantap. Siap. Sudah ya? Ya, jadi masjid secara umum itu adalah bangunan tempat ibadah umat Islam, di mana dilakukan kegiatan sholat berjamaah secara rutin, ya, baik sholat 5 waktu, sholat Jumat, ya, yang dilakukan setiap hari Jumat tentunya, ya, apabila kegiatan sholat Jumat itu sudah hadir, ya, seperti hari ini hari Jumat, tentu umat Islam itu tadi, terutama yang pria, ya, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, masjid selain sebagai tempat ibadah, itu juga sarana tempat belajar agama Islam. Jadi praktek-praktek langsung ajaran agama Islam itu sendiri juga berangkat dari masjid. Tentu Bapak Ibu, rekan peserta diskusi webinar,
pernah belajar agama Islam ke masjid, ya, selain tentu belajar agama Islam di sekolah, ya. Nah, selain masjid sebagai tempat ibadah atau tempat belajar agama Islam, masjid juga itu adalah bangunan yang sebenarnya dapat menjadi penanda hadirnya masyarakat Islam di satu wilayah tertentu, baik di kampung, ya, atau di desa, atau secara makro itu di negara atau belahan dunia lain. Jadi apabila kita melihat ada masjid, kita dapat menduga di situ hadir masyarakat Islam atau kaum Muslim. Nah, masjid itu memiliki bentuk yang bervariasi. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita seringkali melihat bentuk yang bervariasi. Masjid di Jawa, masjid di Sumatera, masjid di Kalimantan, atau masjid-masjid di luar Indonesia, yaitu masjidnya cukup bervariasi bentuk-bentuknya. Namun ada elemen dasar yang selalu kita jumpai pada masjid dimanapun kita sholat. Yang pertama misalnya ada ruang ibadah utama, tendanya segi 4, dibatasi dinding-dinding, ya, atau ruang haram, ya, ruang utama, ya. Lalu ada ruang tempat imam memimpin sholat berjamaah, jadi selalu ada ruang untuk ibadah bersama, lalu ada tempat untuk imam, ya, ini nanti menjadi mihrab, ya. Lalu ada ruang untuk bersuci, karena setiap umat Islam yang mau sholat, ya, itu harus bersuci atau berwudu. Jadi selalu ada ruang untuk bersuci atau berwudu. Ya, di Jawa kita kenal ada kolam wudu. Lalu ada ruang untuk memanggil sholat berjamaah untuk Bilal, ya, azan. Nanti kita kenal ada menara, ya, ada ruang untuk beduk, ya, ruang-ruang untuk memanggil orang datang ke masjid. Lalu ada ruang untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, khutbah, ya, yang nanti kita kenal menjadi mimbar, ya. Dan di masjid juga kita jumpai ruang khusus untuk wanita sholat. Jadi sejak dahulu kala sudah ada ruang untuk wanita sholat, ya, yang disiapkan di salah satu sisi dari ruang masjid, ya. Dan terakhir adalah ruang untuk umat Islam belajar agama Islam. Nah, inilah elemen-elemen dasar yang bisa kita jumpai pada masjid dimanapun di muka bumi. Ya. Dan dalam perkembangannya, ruang-ruang masjid itu tumbuh, ya, atau berkembang. Jadi selain ruang-ruang utama di atas, ada ruang-ruang lain yang digunakan, misalnya ruang untuk menginap bermalam, ya, dipakai serambi misalnya, atau ruang khusus untuk pengurus masjid, ada ghurfah atau marbot, ya. Jadi muncul juga ruang-ruang lain yang berkenaan dengan kegiatan pengadilan, kegiatan pernikahan, atau ruang-ruang yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat Islam di satu daerah. Nah, masjid awal tumbuhnya di Indonesia ini bisa kita jumpai kehadirannya di kota-kota pesisir, terutama kota perdagangan, ya, kota pantai, yang kadang-kala juga dia menjadi pusat pemerintahan. Kita ketahui ada kota Pasai, Aceh, Banten, Cirebon, Demak, dan masih banyak lainnya. Nah, ini tempat di mana masjid-masjid awal tumbuh di Indonesia. Nah, masjid-masjid itu sebagian masih kita jumpai keberadaannya, bahkan masih digunakan, living monument, ya. Tapi sebagian ada yang sudah tidak kita ketahui keberadaannya, telah punah, atau bahkan masjid itu sudah direnovasi, sudah diganti. Nah, kalau bicara masjid kuno, ini datanya luar biasa, sangat banyak, berdasarkan sejumlah informasi dari publikasi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemerintah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan masjid. Ini masjid kuno menurut buku Masjid Kuno Indonesia yang terbit tahun 99, ini ada sekitar 82 masjid kuno yang sudah didata dan dideskripsikan.
secara arkeologis. Itu ada Sumatera, di Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Nah, selain Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan dan Sejarah dan Purbakala, Kementerian Agama ya lewat Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan buku-buku tentang masjid. Bahkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. PowerPoint-nya ya, halo. Kenapa? Halo? PowerPoint-nya belum muncul lagi. Belum keluar? Ya, belum. Sudah? Belum. Sudah, Pak Abe? Belum, sebentar lagi. Lagi loading atau bagaimana? Ya. Sudah? Belum. Sudah, Pak Abe? Belum. Yang saya kirim ke Pak Abe ada? Pak Abe mungkin bisa dari Pak Abe. Oke, Pak Isman tolong lanjutkan dulu, saya download dulu ya. Ya, baik. Ya, mungkin suara saja dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini. Jadi data masjid kuno Indonesia itu sangat banyak di Indonesia. Hanya memang baru sebagian ditangani ya, dipublikasikan lewat beberapa instansi, Kementerian Agama, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pihak pemerintah daerah, bahkan Balai Arkeologi di daerah itu juga menerbitkan beberapa buku mengenai masjid kuno di Indonesia. Nah, selain instansi resmi tadi, sebenarnya yang mengkaji masjid kuno di Indonesia juga karya-karya mahasiswa arkeologi itu bisa kita jumpai di universitas negeri, ya baik di UI, UGM. Ini datanya bisa kita dapatkan dari buku UK Chandra Sasmita, ya judulnya Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa, itu terbit tahun 2000. Di sana ada uraian mengenai karya-karya skripsi yang membahas tentang masjid kuno. Ada sekitar 28 hanya berupa list ya data-datanya. Nah, jadi memang banyak mahasiswa arkeologi yang meneliti tentang masjid kuno Indonesia. Nah, tentu selain mahasiswa arkeologi di Universitas Negeri tadi yang disebutkan UI maupun UGM, universitas negeri lain seperti Unhas, Udayana yang membahas masjid di Indonesia dari segi ilmu arkeologi juga cukup banyak, ya hanya belum terdata, dan juga mahasiswa yang non arkeologi. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa dari jurusan sejarah, arsitektur, seni, dan bahkan juga dari UIN ya sejarah Islam. Ini juga ada yang membahas masjid-masjid ya di Indonesia. Nah, ini jadi sangat banyak ya. Nah, kajian tentang masjid kuno di Indonesia secara arkeologis telah diuraikan. Jadi yang ingin berminat dengan masjid kuno di Indonesia sebenarnya cukup menelusuri karya-karya UK Chandra Sasmita ataupun Hasan Muarif Ambari. Ini pionir pertama yang arkeologi Islam yang banyak membahas kebudayaan materi Islam di Indonesia. Jadi masjid, makam, keraton, ragam hias, dan banyak lain sebagainya itu sudah ditulis oleh Bapak UK Chandra Sasmita, ya sudah almarhum, dan juga Hasan Muarif Ambari juga sudah almarhum. Kedua tokoh inilah yang bisa kita jadikan acuan kalau kita menulis tentang budaya materi Islam. Ya, tentu selain kedua pakar pionir tersebut, tentu belakangan ada karya-karya arkeologi Islam yang ditulis oleh sejumlah ahli yang berminat pada arkeologi Islam seperti Bapak Tauluddin Haris ya dari UI, ada Ibu Inayati dari UGM ya, dan saya sendiri ya, dan masih ada lagi beberapa arkeologi Islam muda lainnya yang cukup tersebar di UI ya, di UGM, Udayana ataupun Unhas ya, dan barangkali di UIN juga ada ya, atau universitas negeri lain
yang berminat pada kajian arkeologi Islam ini. Kemudian berikutnya yang mengkaji Masjid Indonesia itu bisa kita juga telusuri dari ahli-ahli berbagai bidang ilmu seperti Abu Bakar Aceh, ya, itu kalau kita meneliti tentang masjid kuno, tentu ini beberapa buku babon, ya, ada Abu Bakar Aceh, ada Sucipto Widodo Suparto, ada Sidi Ghazalba, Abdul Rahim, Bisper, ya, ada Abdul Bakir Zain, Yulianto Sumalyo, Adolf Heiken, dan masih ada lagi yang lain yang buku-bukunya sudah banyak beredar yang bisa kita gunakan sebagai acuan referen dalam membahas masjid di Indonesia. Berikutnya. Nah, berbicara tentang masjid tentu kita perlu mengetahui fungsi dari masjid di Indonesia itu apa sih? Sebenarnya fungsi masjid itu ya sama dengan masjid di belahan bumi lain, ya. Fungsi utamanya tempat sujud, tempat untuk sholat. Namun selain sebagai tempat untuk sholat, dia juga dipakai untuk sholat jenazah, misalnya sholat lain-lainnya, ya, bisa sholat tarawih, ya, sholat malam, ya, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ritual sholat. Dan kalau kita menelusuri sejarah dari berdirinya masjid di masa lalu, itu masjid juga berfungsi untuk mempersatukan kaum muslim. Di awalnya itu, ya, dalam konteks sejarah, Masjid Kuba dibangun itu oleh kaum muhajirin dan ansor, membangun bersama-sama. Jadi dia mempunyai fungsi untuk mempersatukan kaum muslimin pada masa itu. Kemudian fungsi lainnya untuk musyawarah, ya, untuk memutuskan berbagai permasalahan apabila ada permasalahan kemasyarakatan, permasalahan yang berhubungan dengan rumah tangga, bahkan permasalahan sosial politik itu dipecahkan di masjid di masa yang lalu. Fungsi masjid yang lain tentu sebagai pendidikan agama Islam, ya, yaitu orang yang belajar agama Islam tentu datangnya ke masjid pada awalnya, ya, meskipun dalam perkembangannya nanti muncul yang namanya madrasah atau pesantren, ya, tapi orang yang belajar agama Islam dahulu itu datangnya ke masjid. Nah, dalam perkembangannya tentu masjid juga ada ruang untuk belajar sufah. Di Madinah itu semacam perpustakaan, jadi orang datang ke masjid juga untuk belajar agama Islam. Jadi masjid itu idealnya ada juga perpustakaan, karena orang mau belajar Islam ya ada buku-bukunya, ya, meskipun waktu dahulu itu sangat sedikit, nah sekarang makin berkembang. Jadi masjid itu selalu ada perpustakaan Islamnya. Nah, kemudian masjid itu juga tempat baitul mal, kas kaum muslim. Jadi orang membayar zakat. Kemarin kita baru melakukan Idul Korban, ya, sedekah itu kita kirim ke masjid. Untuk apa? Ya untuk membiayai aktivitas kesejahteraan kaum muslim. Jadi memang masjid itu harusnya tempat baitul mal atau kas muslim yang harus secara kesadaran penuh kita mengirimkannya ke masjid itu. Nah, kemudian masjid juga tempat musafir bermalam atau beristirahat, sehingga pada masa lampau ketika musafir itu datang ke Madinah, datang ke kota-kota Islam lain, itu bisa mengunjungi masjid dan bermalam di sana. Selain fungsi masjid yang lain adalah untuk tempat untuk akad nikah, ya, dan secara umum kita dapat simpulkan masjid itu adalah pusat kegiatan umat Islam. Nah, masjid di Indonesia ini selain fungsi-fungsi yang tadi juga ada fungsi yang khusus, yaitu untuk memperingati hari-hari bersejarah yang dianggap oleh umat Islam penting. Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam ini seringkali dilaksanakan di masjid-masjid yang besar. Nah, sekarang kita coba lihat tentang masjid kuno, ya. Kenapa masjid
atau masjid kuno di Indonesia itu berdiri. Dorongan apa sih masjid-masjid itu berdiri? Nah, secara konseptual terkait dengan ajaran agama Islam, tentu ada kewajiban umat Islam itu untuk mendirikan sholat dimanapun dia berada. Ini dikaitkan dengan hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, ya, terjemahannya saja saya bacakan, ini bumi ini dijadikan bagiku masjid, jadi tempat sholat. Dan alat pensuciannya untuk bertayamum, dan tempat di mana saja seseorang mendapat waktu sholat, maka sholatlah di situ. Kemudian ada juga dorongan kenapa masjid itu didirikan, karena adanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 18, yang terjemahnya saya bacakan, ini hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain kepada Allah, maka mereka orang yang diharapkan masuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi, ketika orang Islam hadir di satu tempat atau mendatangi wilayah lain, maka kewajiban melaksanakan sholat itu tetap ada, ya, tidak gugur, ya, tetap dia harus mendirikan sholat, ya, dan apabila di situ ada masjid, dia tentu baiknya sholat di masjid. Jadi dimanapun dia berkelana, dia harus sholat dimanapun dia berada, ya. Termasuk para pedagang atau ulama Islam masa lalu yang datang ke Indonesia, ya tentu dia akan mendirikan sholat, lalu membangun masjid, ya, karena sholat itu tempat orang untuk beribadah, ya. Masjid itu tempat orang untuk beribadah, sekaligus tempat untuk dia mengamalkan ajaran agama Islamnya. Jadi ada faktor-faktor yang mendorong umat Islam itu mendirikan masjid dimanapun dia berada, yaitu dari ajaran agama Islam itu sendiri, dorongan ketauhidan dan keimanan umat Islam. Selain ada faktor alam, misalnya hujan lebat, panas terik, atau gangguan binatang yang akan mengganggu kekhususan orang beribadah atau sembahyang. Jadi ada faktor dari ajaran agama Islam, ada faktor dari alam. Orang yang mau beribadah tentu perlu dilindungi dari matahari, dari gangguan binatang. Selain dua faktor utama tadi, ada faktor-faktor lain mengapa masjid itu berdiri, berkenan dengan jumlah umat Islam ini meningkat dimanapun, sehingga dibutuhkan masjid untuk sholat berjamaah. Lalu peningkatan umat yang ingin belajar Islam, muncul masjid-masjid, yang kemudian nanti ada masjid pesantren. Nah, ini menarik, ya, di pesantren dimanapun pasti ada bangunan masjidnya. Nah, ini menarik untuk dikaji bagi yang berminat kepada masjid pesantren. Selain ada dorongan politis penguasa yang sudah Islam membangun masjid yang tentunya berkenaan dengan kemakmuran ekonomi. Jadi politik kekuasaan apabila dia sudah Islam, ya, tentu yang utama dia akan membangun masjid, ya. Dan tentu ini berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini berita awal tentang masjid di Indonesia. Kapan masjid di Indonesia itu ada, ya. Nah, secara dari histori atau sumber-sumber sejarah bisa kita ketahui dari berita Ibn Battuta, ya, seorang pengembara Arab yang pernah berkunjung ke Samudra Pasai pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Dia menceritakan bahwa dia pergi ke masjid bersama pengawalnya untuk menghadap Sultan yang akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi pada abad ke-14 itu, awal abad 14, sudah diketahui ada masjid di Pasai, karena laporan tertulis Ibn Battuta, dia menemui Sultan di masjid. Dia bertemu dengan Sultan di Maksurah, tempat Sultan ada dalam ruangan masjid. Setelah itu dia bertemu, menceritakan maksud dan tujuannya, kemudian dia meninggalkan masjid.
sayangnya Ibnu Battuta nggak menceritakan gimana nih bentuk masjidnya, kan, bagaimana bangunannya, itu tidak dia ceritakan. Selain laporan dari Ibnu Battuta, ada juga laporan Marco Polo. Nah, Marco Polo ini pernah datang ke Samudra Pasai, ya, dia ke Perlak, mampir di Perlak, dan dia menyatakan di sana itu sudah ada pedagang-pedagang Arab. Dan Perlak adalah kota Islam yang dikelilingi oleh daerah-daerah di mana terdapat masyarakat yang non-Islam, yang masih menganut kepercayaan animisme maupun dinamisme. Nah, sudah tentu kalau kita menduga Perlak adalah sebuah kota Islam yang ditinggali oleh para pedagang Arab, tentu sudah ada bangunan tempat untuk ibadah atau masjid. Nah, yang lebih jelas dari Tome Pire, ini dalam karyanya Suma Oriental, ini menceritakan secara jelas bahwa di pesisir pantai di Jawa ini dijumpai orang-orang Muslim, ya, orang-orang dari Persia, Arab, Gujarat, Bengali, Melayu, dan kebangsaan lain, di mana orang-orang tersebut kemudian mereka tentu berdagang, dan setelah mulai kaya juga mereka membuat masjid, dan mereka tinggal di pantai atau di kota-kota di pantai pesisir utara Jawa itu cukup lama, sehingga sudah mereka menganggap sebagai anak Jawa atau orang Jawa, dan mereka mendirikan masjid-masjid di tempat tinggal mereka. Jadi ini berita tertulis mengenai keberadaan masjid awal di Jawa ataupun di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bukti arkeologis, ya tentu tadi sudah disampaikan bukti arkeologis kalau dari awal kehadiran Islam di Indonesia sangat terbatas, tapi bisa kita ketahui bahwa keberadaan masyarakat Muslim di masa lalu tentu dapat menjadi bukti awal kehadiran masjid di masa itu, karena umat Islam kan wajib melakukan sholat dimanapun dia berada. Nah, bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan masjid itu bisa kita lihat misalnya adanya Masjid Baitur Rahman, Masjid Medan, Masjid Palembang, Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Palopo, Masjid Tua Wapauke, ya, di Ambon. Jadi kita bisa lihat dari abad ke abad itu kita jumpai masjid-masjid tua, ya. Yang tertua kita bisa lihat ada Masjid Raya Baitur Rahman, itu abad 13, bentuknya masih atap tumpang. Kalau masjid yang sekarang kita lihat, Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh, itu tentu sudah atap kubah, sudah bangunan baru. Nah, selain berita dari petualang asing, juga ada sumber lokal tentang masjid. Sumber-sumber kuno seperti Kayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Sejarah Banten, Babat Demak, ini menguraikan tentang proses Islamisasi dan pembangunan masjid sebagai pusat belajar Islam. Nah, ini bukti tertulis lokal yang patut kita pelajari, ketahui mengenai kehadiran agama Islam dan tentu juga masjidnya. Nah, kalau kita menelusuri pendapat para ahli tentang masjid terawal atau masjid kuno di Indonesia, kalau kita ikuti pendapat Pak Uka Chandra Sasmita, dia menyatakan teori kehadiran Islam itu kan ada dua, yaitu Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Dan dia menduga bahwa kalau kita sepakat dengan kedua teori itu, maka bisa diduga masjid pada masa itu sudah ada. Nah, hanya tinggal bukti-bukti arkeologisnya harus kita jumpai atau kita angkat. Nah, dari Samudra Pasai abad 13, keberadaan banyak makam Islam, apalagi sultannya sultan yang beragama Islam, ini tentu dapat
diduga sudah ada masjid di Kesultanan Islam pada masa itu. Hanya di mana, nah ini yang perlu kajian lebih lanjut. Dan ini kan sudah didukung oleh laporan Ibn Battuta dan juga Marco Polo bahwa sudah dijumpai ada masyarakat Islam, sudah ada kerajaan Islam, ada makam-makam Islam, tinggal masjidnya ini di Pasai pada abad 13, di mana dia beradanya. Pendapat Islam masuk ke Indonesia abad 7, nah itu juga lebih tua. Nah, bukti arkeologisnya belum dijumpai, ya. Tapi kalau satu saat dijumpai, itu luar biasa temuan keberadaan masjid awal abad ke-7 dan dapat dipahami mungkin pada abad ke-7 itu mungkin masjid tidak mudah untuk dijumpai karena bisa saja terbuat dari bahan yang mudah rusak seadanya, ya, sehingga tidak ada bukti-bukti, ya, atau umat Islam yang hadir hanya melakukan sholat di tanah lapang, ya, di tempat seadanya, sehingga ini tidak mudah untuk dijumpai keberadaan masjid kuno pada abad ke-7 kalau kita menganggap Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Meskipun kita bisa catat di Cina itu pada abad ke-8 sudah berdiri masjid, 8 dan 9 sudah berdiri masjid di sana. Nah, secara kronologi ini masjid-masjid di Indonesia ada abad dari awal sampai abad 13, lalu abad 15, 16, abad 17, 18, 19, dan 20. Ini gambar-gambar masjid di Indonesia. Ada masjid Demak, ya, ada masjid Panjunan, masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Agung Cirebon, ada masjid Tua Palopo, ada masjid di Sumatera, yang umumnya beratap kubah, ya, dan dari bentuk-bentuk masjid tadi kita bisa mengetahui keberagaman masjid. Ada masjid jami, masjid makam, masjid monumen, masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Dari segi atap kita bisa mengetahui ada masjid beratap tumpang, masjid beratap kubah, masjid beratap campuran, dan masjid beratap modern. Nah, ini gambar-gambarnya dari masjid beratap kubah, yaitu Masjid Al-Ma'sun di Medan. Ada masjid yang beratap tumpang, ya, di Ternate. Ini tumpangnya ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 7, ya. Lalu ada masjid di Medan, ya, Masjid Osman yang sebelah kanan, ya. Nah, dari gambaran tentang masjid tadi kita bisa mengumumkan karakteristik masjid kuno di Indonesia itu seperti apa. Di antaranya denahnya segi 4 atau bujur sangkar dan berdiri di atas pejal atau masif. Kemudian mihrab berada di sisi barat atau barat laut. Atapnya bertumpang atau bersusun yang makin ke atas makin mengecil. Biasanya jumlahnya 2, 3, 5, bahkan lebih. Ada serambi di bagian depan atau samping. Dan halaman masjid dikelilingi pagar tembok dengan 1 atau lebih pintu gerbang. Dan mempunyai kolam wudhu di depan atau sekitar bangunan masjid. Jadi karena umat Islam itu kalau ke masjid kan harus berwudhu. Jadi ya tentu ada kolam wudhu. Nanti kita jumpai selain kolam wudhu, dia punya sumur atau pot atau tempat air itu, semacam tempayan atau gentong yang besar. Nah, bagaimana kalau kita ingin menganalisis masjid kuno? Ya. Nah, kalau kita ingin meneliti masjid kuno itu bisa kita lihat secara vertikal. Kita membagi 3 bagian. Ada bagian pondasi atau dasar, ada bagian bangunan atau ruangan-ruangan di mana ruang seperti mimbar, seperti mihrab, surah atau ruang lainnya itu berada, dan bagian atap atau atas. Jadi analisis masjid itu kita bagi dari bagian dasar, bagian ruangan atau bangunan,
dan atap. Kalau kita secara horizontal, nah masjid itu kita dapat kelompok atau kita bagi menjadi ada bagian halaman depan, ya, ada pagar keliling dengan pintu gerbang, dan biasanya terdapat kolam wudhu, ada tempat untuk menara, istiwa atau bencet jam matahari, ada ruang beduk, ya, ada kita masuk ke dalam ada serambi, lalu baru masuk ruang utama, di mana di dalam ruang utama ada mihrab, mimbar, dan maksurah. Lalu ada ruang khusus untuk wanita sholat, jadi wanita disediakan tempat yang disebut pawadonan atau pawestren. Lalu ada ruang khusus untuk pemakaman, biasanya di halaman belakang masjid atau di sekitar masjid. Dan juga ada ruang atau bangunan untuk pengurus masjid atau marbot. Nah, kalau meneliti masjid secara arkeologis, ada analisis, 4 analisis utama, bisa analisis morfologi, analisis teknologi, stilistik, dan kontekstual. Jadi kalau meneliti masjid-masjid kuno, kita menggunakan morfologi, yaitu memperhatikan bentuk-bentuknya, ukuran-ukurannya, denahnya, arah hadap, ragam hias, dan unsur-unsur ragam hias dari bangunan masjid maupun unsur-unsurnya. Kalau teknologi, kita memperhatikan bahan yang digunakan, konstruksi pembangunannya. Kalau analisis stilistik, kita memperhatikan ragam hiasnya, sedangkan kontekstual kita melihat halaman bangunan masjid, pagar keliling, bangunan, dan lingkungan fisik, serta dari mana perolehan bahan baku untuk bangunan masjid tersebut. Nah, kita coba lihat langsung manfaat mengkaji masjid kuno untuk apa sih? Nah, tentu manfaat mengkaji masjid kuno itu yang pertama secara feature atau artefaktual, ya kita untuk dapat memahami gaya bangunan masjid dan teknologi pembangunannya. Untuk mengetahui dan memahami ragam hiasnya, seni dekorasinya. Lalu kita mengetahui proses dialektika atau interaksi antara penyebar agama Islam dengan masyarakat lokal melalui materi budaya. Yang berikutnya berkenaan dengan sejarah masuknya Islam, tumbuhnya masyarakat Islam, hingga berdirinya institusi kerajaan Islam, termasuk tradisi Islam yang berkembang di masjid-masjid kerajaan, misalnya seperti sekaten, grebek, dan sebagainya. Dan terakhir adalah memahami makna kehadiran masjid satu wilayah dan manfaatnya. Ini manfaat kita mengkaji masjid-masjid kuno, ya, selain tadi manfaat-manfaat secara religius, ya. Nah, sekarang kita sampai ke contoh studi kasus masjid kuno di Indonesia. Ini saya ambil dari riset yang saya lakukan, terutama berkenaan dengan studi kasus masjid kerajaan. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 40 masjid kerajaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di Merauke sih nggak ada kerajaan Islam, ya. Jadi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, dari 40 masjid, mungkin masih lebih, ada 15 yang saya ambil untuk dijadikan sampel atau dijadikan unit analisisnya. Ya. Dengan pokok masalah, bagaimana sih gaya bangunannya, lalu apa saja ragam hiasnya. Nah, penelitian ini berangkat dari karya sebuah karya skripsi yang berjudul Bentuk Arsitektur Masjid Kerajaan di Jawa, ya, tahun 87. Ini mendorong peneliti atau penulis, ya, pembicara untuk melakukan penelitian tentang masjid kerajaan. Sejak itu saya tertarik dengan masjid kerajaan, kemudian mencoba melakukan riset-riset, lalu menghasilkan beberapa karya, ya, beberapa karya berupa laporan-laporan penelitian atau bahkan artikel-artikel yang disampaikan dalam jurnal-jurnal baik di dalam negeri ataupun luar negeri, dan puncaknya saya gunakan untuk bahan disertasi. Beberapa karya dan data masjid kuno yang saya pakai ada 15, ini yaitu Masjid Agung Demak, Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Banten, Kota Gede, Ketangka, Palopo,
Ternate, Surakarta, Jogja, Pontianak, Osmani, Ismail, dan Azizi, serta Masjid Al-Ma'sun di Medan. Jadi itu masjid yang digunakan sebagai sampel penelitian ini. Metodenya tentu metode arkeologi, unit analisis yang diamati, bagian atap, bangunan masjidnya, denahnya, menaranya, ragam hiasnya, pondasinya, dan tentu tradisi yang ada di masjid-masjid kerajaan tersebut. Nah, hasil dari studi kasus terhadap masjid kerajaan itu, kalau kita lihat denah dan pondasi masjid kerajaan, itu ternyata ada 3 pola. Yaitu denah segi 4 sama sisi atau bujur sangkar, dan denah segi 4, persegi 4. Yang berikutnya ada denah segi 8. Sedangkan kajian terhadap pondasinya, ini umumnya masjid kerajaan berpondasi masif, yaitu ada yang tebal dan juga ada yang ketebalannya hanya sedikit rendah, begitu ya, kecil, ya. Jadi ada 2 pola dari pondasi masjid kerajaan. Ini gambarnya. Ini kalau pernah ke Masjid Al-Ma'sun di Medan, pondasinya cukup tinggi, ya. Kita naik tangga cukup banyak, ya. Begitupun di Ternate, itu kita menaiki sejumlah anak tangga yang cukup tinggi. Ini menunjukkan masjid kerajaan itu didirikan dengan pondasi yang kejal dan masif. Nah, ruang utama masjid ini tentu tempat sholat dilakukan. Ukurannya biasanya 4 segi, selain tadi bujur sangkar atau 4 persegi, dan dibatasi dinding-dinding di 4 sisinya. Dan di dalam ruang utama itu terdapat mihrab, mimbar, maksurah, dan tentu tiang-tiang masjid utama atau yang dikenal soko guru, atau bisa juga soko serambi, ya, atau tiang-tiang utama masjid. Selain terdapat pintu atau jendela dan hiasan-hiasan yang menghiasi dinding masjid maupun unsur-unsur yang ada di masjid kerajaan. Pintu, ya, pada bagian pintu, ya. Nah, berdasarkan kajian terhadap pintu masjid, umumnya masjid kerajaan itu 1 pintu utama di timur, ya, bentuk dan ukurannya berbeda dengan pintu-pintu lainnya. Pintu lainnya yang di timur, utara, selatan biasanya lebih kecil. Ini untuk menunjukkan bahwa pintu utama itu ya adanya di sisi yang berlawanan dengan mihrab atau mimbar dan diberi hiasan. Dan biasanya jumlah pintu ganjil. Lalu mihrab. Nah, mihrab ini ruang untuk imam memimpin sholat berjamaah yang fungsinya juga sebagai penanda arah sholat menuju Ka'bah. Nah, berdasarkan kajian terhadap bentuk dari puncak mihrab, diketahui ada 2 macam. Mihrab dengan langit-langit melengkung, mihrab dengan langit-langit rata. Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi kalau pernah ke Masjid Demak, ya, ini bentuknya sangat unik, menarik, ya, dihiasi mihrabnya pada muka dinding mihrab, ya. Lalu mihrab masjid di Surakarta, ya, dan ini ada mihrab masjid di Ismail, ya, di Medan, ya. Itu menarik bentuknya dan hiasannya serta warnanya juga berbeda dengan di Jawa, ya, warna kuning dan hijau. Kemudian mimbar, ini tempat khotib menyampaikan pesan-pesan keagamaan atau khotbah, ya. Itu berdasarkan kajian terhadap bentuk mimbar, bentuknya sangat
besar, terbuat dari kayu, bentuknya seperti kursi singgasana, ada anak tangga, bahkan ada pagarnya, lalu ada pintunya, dan diberi hiasan. Nah, bentuknya seperti ini, bisa lihat di gambar. Ini mimbar masjid kerajaan, ya, ada pintu masuk, jadi tidak sembarangan orang boleh masuk ke mimbar masjid ini, ya, ada pintunya, ada hiasannya, dan luar biasa, ya, penuh dengan ragam hias yang menarik. Lalu kita coba ke maksurah. Nah, maksurah itu adalah bangunan khusus dalam masjid tempat sultan sholat. Nah, ini maksurah itu hanya kita jumpai di masjid kerajaan. Ada dua macam maksurah berdasarkan analisis terhadap bentuk maksurah. Itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, yang tertutup bisa kita lihat misalnya di Demak, ya, itu seringkali disebut ruang pasujudan, ya. Lalu yang di tengah itu ada yang terbuka, ini di Cirebon, ya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, hanya berupa pagar saja, pagar keliling. Ya, ada dua maksurah di Masjid Agung Cirebon, ya, di bagian depan dan di bagian belakang. Lalu di masjid di Jogja ini, ya, juga ada bangunan atau bilik yang tertutup seperti itu, ya. Jadi hanya sultan saja yang boleh masuk atau sholat atau kerabatnya. Lalu pawestren. Pawestren itu ruang khusus untuk wanita sholat di dalam masjid. Jadi pada masjid kerajaan kita jumpai ada ruang pawestren, ya, di Surakarta, Solo. Ya, itu kita jumpai ada pawestren yang berada di sisi selatan masjid, ada ruang khusus. Tapi ada juga pawestren yang hanya berupa pembatas kain atau hijab, atau dibuat semacam papan-papan yang membatasi ruang utama, bagian depan untuk pria, bagian belakang untuk wanita. Ya, jadi rupanya tidak disediakan ruangan khusus untuk wanita. Baru dalam perkembangan berikutnya dibuat pembatas yang tidak permanen yang membatasi ruang sholat untuk wanita dan pria. Pada beberapa masjid di Sumatera seperti itu kita jumpa. Lalu ada serambi, ya, ada di depan atau samping masjid. Ada serambi tertutup dan terbuka, ya. Lalu berdasarkan keletakannya biasanya bisa pada satu sisi, ya, di sisi timur. Kadang-kala juga ada di tiga sisi, yaitu serambi di utara, timur, dan selatan. Kalau di barat itu jarang kita jumpai serambi, karena di barat adalah tempat mihrab atau mimbar, dia berada di belakang masjid, ya. Jadi nggak mungkin ada serambi di sana. Lalu menara. Nah, menara ini menjadi salah satu unsur bangunan yang khas menjadi ciri masjid kerajaan dan berdiri di dekat bangunan masjidnya, ya, yang fungsinya tempat azan. Ada 4 gaya, mercusuar Belanda, Timur Tengah, gapura, maupun menara sudut. Nah, ini contoh-contoh menara masjid yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, ya, yang ada di Banten. Ya, ini bentuk menaranya seperti itu. Ya, kita bisa lihat ciri-cirinya banyak seperti pengaruh dari budaya luar Indonesia. Lalu kolam wudhu. Nah, kolam wudhu itu tentu wajib ada di masjid karena tempat untuk orang bersuci. Ada 3 macam bentuknya, yang terutama sumur, lalu ada bentuk kolam wudhu, dan ada bentuk tempayan besar atau pot besar yang kita jumpai. Ya, contohnya di Masjid Agung atau Masjid Tua Ternate itu ada tempayan besar, ada kolam wudhu, ya, dan juga beberapa masjid lain juga punya tempayan gentong untuk berwudhu, ya. Lalu di Masjid Al-Masun ada tempat ruang khusus berwudhu baik untuk wanita terpisah dengan untuk
pria itu dipisahkan. Jadi selain ruang sholat terpisah antara lelaki dan wanita, ruang wudhunya juga berpisah. Ya. Lalu beduk. Nah, ini beduk salah satu artefak yang ada di masjid kerajaan berupa benda kayu seperti tong silinder yang besar, ya. Salah satu lubang terbuka dan salah satu lubang ditutupi kulit untuk tempat menabuh. Fungsinya untuk memberi tanda masuknya waktu sholat. Digantung beduk ini di atas sebuah gawang dan diletakkan biasanya di serambi masjid. Nah, masjid kerajaan ini atau beduk di masjid kerajaan ini ukurannya besar dan biasanya ada kentongannya, ya. Jadi biasanya beduk ini dipukul ketika azan akan mulai dikumandangkan, ya. Sebelum azan kumandang, beduk dan kentongan ini dipukul dahulu, ya. Lalu atap. Nah, atap masjid itu berdasarkan kajian terhadap atap masjid kerajaan, kita jumpai ada 5 macam, ya. Atap tajuk, atap limasan, atap kubah, ya. Lalu ada yang campuran, tajuk dengan kubah, tajuk dengan genta, ya, atau seperti topi atau lonceng. Nah, ini kita bisa lihat bentuk-bentuk atap. Ada atap Masjid Demak, ya, seperti bentuk tajuk, ya, piramid, ya. Lalu ada yang bentuk kubah. Nah, kubah ini kita banyak jumpai di Sumatera, ya. Kalau tumpeng kita jumpai di Jawa dan beberapa masjid di luar Jawa yang dipengaruhi oleh budaya Jawa, ya. Kalimantan, ya. Di beberapa tempat di luar Jawa, ya. Dan juga ada juga Masjid Pontianak yang atapnya agak unik, bentuknya seperti genta atau bahkan yang menyebut seperti topi baja, ya, kalau pernah melihat Masjid Jami Pontianak, ya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan karakteristik masjid kerajaan itu bentuk masjidnya ukurannya besar, bentuk dan jumlah atapnya khas, ya. Bentuk atap kalau tajuk itu selalu tumpang 3, 5, 7. Kalau masjid bukan kerajaan nggak boleh boleh bentuknya tumpang tapi jumlahnya tidak banyak begitu. Tapi selain bentuk atap tajuk juga ada juga masjid kerajaan yang atapnya kubah. Nah, kalau bentuk atap kubah ini ukurannya besar. Kadang-kadang jumlah kubahnya banyak. Lalu terdapat mihrab, mimbar, dan maksurah yang tadi bisa dilihat gambar-gambarnya sangat khas, ya. Lalu ada serambi, ada menara, ada kolam wudhu dan beduk. Dan terdapat pintu utama masuk ke dalam masjid yang biasanya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon itu hanya dibuka pada hari tertentu, misalnya pada hari Jumat. Itu tempat di mana raja melewati pintu utama masjid. Lalu ragam hias. Nah, ragam hias pada masjid kerajaan itu ada 7 jenis. Ada ragam hias flora, geometri, kaligrafi, fauna, alam, benda, dan ragam hias pelipit. Ini kita jumpai pada ragam hias itu pada bagian-bagian sejumlah komponen masjid, ya, bisa pada atap, ya, pada dinding, pada jendela, ya, pada pintu, bahkan pada langit-langit itu kita jumpai ragam hias, ya, atau pada bagian-bagian lain dari arsitektur masjid kerajaan itu kita jumpai. Ada kaligrafi, ada inskripsi, ada simbol-simbol dari masjid itu adalah masjid kerajaan. Nah, aneka ragam hias pada masjid ini secara umum memperlihatkan ragam hias dari masa pra-Islam. Menurut Uka Chandra Sasmita ini dinyatakan, nah ini strategi untuk Islamisasi lewat seni bangunan.
Jadi dari uraian mengenai Masjid Kerajaan di Nusantara, kita bisa buat satu kesimpulan atau satu resume. Masjid Kerajaan itu memiliki gaya bangunan yang khas dan juga ragam hias yang khusus. Misalnya pada gaya bangunan Masjid Kerajaan, itu ada gaya bangunan tradisional yang ditandai dengan atap tumpang. Lalu ada yang bergaya bangunan kubah, atap kubah, dan juga gaya bangunan campuran. Jadi bercampur antara yang tradisional dengan yang kubah. Nah, ragam hiasnya tadi flora, geometri, fauna, alam, benda, dan kaligrafi. Kalau kita mengamati gaya atap masjid kerajaan, yang awal maupun yang bentuknya tumpang sampai ke yang bentuk kubah, kita bisa lihat ada kronologi waktu. Masjid-masjid awal atau tua itu atapnya tumpang atau tradisional, lalu menuju bentuk atap yang kubah. Atap kubah kita jumpai pada Masjid Al-Ma'sun, Masjid Baitur Rahman, masjid-masjid di Sumatera umumnya atap kubah. Kemudian ragam hiasnya kita jumpai ada ragam hias pra-Islam ya sebagai satu strategi Islamisasi melalui kesenian. Nah, terakhir selain kajian arkeologis di atas, pada masjid kerajaan kita jumpai juga tradisi-tradisi yang tadi sudah disebutkan seperti sekaten, grebek, upacara malam satu suro ya, dan sebagainya. Dan di masjid kerajaan juga kita jumpai praktek ritual, misalnya azan itu tidak dilakukan oleh 1-2 orang, tapi dilakukan oleh 4 orang. Seperti di Ternate ya, atau di Cirebon 7 orang ya, di beberapa masjid kerajaan seringkali yang melantunkan azan pada saat sholat Jumat itu tidak 1-2 orang, tapi tidak 1 orang tapi banyak ya. Jadi ini ciri khas dari masjid kerajaan. Selain kita jumpai pada masjid kerajaan, misalnya ada di Jogja itu ada bangunan pagongan, ya, tempat gamelan, ya, dan masih ada keunikan-keunikan masjid kerajaan lainnya yang mungkin pada kesempatan ini tidak dapat diuraikan semua secara keseluruhan. Ya. Nah, sebagai penutup, nah perhatian atau kajian terhadap masjid kuno ini masih terbuka luas untuk kalangan dari arkeologi sendiri maupun pemerhati masjid kuno. Studi kasus yang kami lakukan itu baru pada masjid kerajaan. Masih ada masjid-masjid lainnya yang bisa dikaji atau diteliti. Misalnya masjid mazhab ya, atau masjid makam, masjid pesantren. Ini menarik untuk dikaji. Ya. Masjid wanita atau masjid para wali songo ya, atau para penyebar Islam. Ini biasanya para penyebar Islam selalu juga mendirikan masjid-masjid di tempat dia mengajar atau tempat dia tinggal. Dan masjid-masjid kecil lainnya seperti Langgar, Surau, Tajuk, Menasah, Langgara. Jadi masih banyak peluang untuk dikaji, ya minimal dilakukan kegiatan deskripsi, nanti dianalisis, nanti dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan baru dan terkini dalam melihat masjid kuno. Nah, selain itu, tentu kita jangan lupa bahwa pelestarian atau konservasi terhadap masjid kuno ini sangat diperlukan dan mendesak. Karena mengingat masjid-masjid tersebut sudah tua, sudah lama, jadi perlu menjadi bahan perhatian kita bersama. Kalau direnovasi jangan sampai menghilangkan bentuk aslinya, karena namanya masjid ini kan selalu dipakai, digunakan. Dia merupakan living monument. Jadi seringkali masjid diperluas, diperbaiki, ditambah. Nah ini menjadi concern dari kita bersama seharusnya. Kesadaran terhadap pentingnya menjaga masjid kuno, ini adalah langkah awal upaya untuk melestarikan budaya materi Islam
dan sekaligus bahan pelajaran tentang kearifan dalam berinteraksi sosial dalam warna budaya yang beragam di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ali Akbar, ya. Dan pada bagian akhir ini ada sumber-sumber acuan, ya, yang bisa nanti ditelusuri, ya, sumber-sumbernya, dan bisa dipelajari. Sebelum saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ali Akbar sebagai moderator. Silakan Pak Ali Akbar. Baik, terima kasih. Banyak sekali informasi yang disampaikan. Pengetahuan Pak Isman sangat banyak disampaikan dalam 70-an slide, tapi saya yakin masih banyak lagi slide yang bisa disampaikan. Kita baca pertanyaan dulu Pak Isman. Ada dari saya belum bacakan. Dari Bu Irmawati. Apa ada keistimewaan atau hal yang membedakan masjid kuno dan masjid masa kini? Nah, lalu ada pertanyaan dari Ali Akbar, tapi bukan saya nih. Ini Ali Akbar yang ahli betulan nih, ya. Ahli kaligrafi, manuskrip, ya, naskah kuno dan seterusnya. Ya. Bagaimana perkembangan kajian epigrafi atau inskripsi Islam sebagai bagian dari arkeologi Islam sejauh ini? Silakan Pak Isman, ada 2 pertanyaan. Sebentar Pak. Oh, nambah nih dari Mas Ali Akbar lagi. Jadi pertanyaan. Ya, 2 itu dulu. Ya, mengenai perbedaan antara masjid kerajaan ya Pak Ali Akbar dengan masjid masa kini ya Pak Abe. Yang pertama ya. Lalu? Ya, tentu kalau kita lihat masjid kerajaan pada masa lalu, masjid itu dibangun memang merupakan lambang atau simbol dari negara atau kerajaan-kerajaan kecil pada masa itu. Jadi di dalam masjid kerajaan itu tentu mewakili kerajaan-kerajaan atau negara yang ada pada masa itu. Misalnya kerajaan Demak, ada kerajaan Surakarta, Jogja. Nah, masjid-masjid itu dibangun sebagai refleksi kalau kita anggap politik dari kerajaan. Nah, pada masa sekarang kita banyak membangun masjid memang, tapi masjid tersebut tidak merupakan masjid yang mewakili atau menjadi simbol dari kerajaan atau negara. Adapun masjid kerajaan atau negara, kalau kita lihat pada masa sekarang Indonesia merdeka, itu masjid yang kita anggap masjid negara atau masjid kerajaan pada masa sekarang itu ya Masjid Istiqlal, Pak Ali Akbar. Jadi kalau kita lihat terjadi pembangunan masjid-masjid di beberapa daerah tidak menjadi simbol dari sebuah kerajaan atau negara. Jadi tentu di sana tidak ada simbol dari politik pemimpinnya. Masjid kerajaan itu menjadi masjid yang berkaitan dengan politik dari penguasa atau rajanya. Pada masjid masa sekarang itu dibangun tentu setelah Masjid Istiqlal, yaitu dibangun oleh banyak kalangan, ya, banyak orang yang punya punya ekonomi yang tinggi, membangun masjid banyak di mana-mana. Tentu memang pada masjid masa sekarang juga dibangun merefleksikan dari si pembangunnya. Tapi di sana tidak ada, misalnya tidak ada maksurah, tempat sultan untuk sholat, gitu ya. Salah satu ciri masjid kerajaan seperti itu. Tidak ada simbol-simbol raja atau simbol-simbol penguasa. Karena yang punya simbol-simbol kerajaan, ya penguasa itu. Jadi misalnya masjid kita yang mudah, masjid di Jogja itu, atau masjid di Solo, itu pada bangunannya ada simbol kerajaan, simbol kerajaan.
Nah, masjid-masjid sekarang tidak ada simbol kerajaannya, tidak ada simbol pemerintahannya, nggak ada begitu. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan mengenai bedanya masjid kerajaan dengan masjid masa kini. Tentu ada juga aspek-aspek perbedaan yang lain. Misalnya masjid-masjid masa sekarang itu dari segi sarana dan prasarana lebih lengkap, Pak Ali Akbar, untuk pertanyaan Ibu Irma tadi ya, lebih lengkap sekarang masjid-masjidnya. Dan juga lebih bahannya juga lebih luar biasa ya. Jadi memang masjid pada masa sekarang dibangunnya juga megah, besar ya, luar biasa ya, yang membedakan dengan masjid kerajaan di masa yang lalu ya. Jadi seperti itu Pak Ali Akbar mengenai pertanyaan yang pertama ya. Jadi ada aspek-aspek material yang membedakan selain simbol dan juga tradisi Pak Ali Akbar. Pada masjid-masjid kerajaan, tradisi-tradisi kerajaan masih berlangsung. Kalau masjid yang dibangun sekarang nggak ada tradisi-tradisi itu. Lalu yang kedua? Yang kedua, bagaimana perkembangan berkenaan dengan perkembangan epigrafi atau inskripsi Islam saat ini sejauh mana? Kalau penelitian mengenai epigrafi Islam, terus terang saya tidak mendalami secara khusus mengenai epigrafi Islam. Ya, saya tidak meneliti khusus tentang epigrafi Islam. Hanya epigrafi Islam itu atau inskripsi Islam kita bisa jumpai juga di masjid-masjid. Selain kita jumpai juga di makam. Penelitian tentang epigrafi Islam atau inskripsi Islam yang terakhir yang saya ketahui itu dilakukan oleh Dr. Herwadi ya, salah seorang pakar arkeologi Islam yang khusus memfokuskan pada inskripsi Islam. Ya. Dan kalau tidak salah karya disertasinya sudah dicetak, sudah dipublikasikan ya di Sumatera. Jadi sudah ada peneliti yang khusus mengenai epigrafi Islam. Ya, kalau penelitian epigrafi di masjid, ya ini belum banyak. Ya, penelitian epigrafi di benda-benda artefak Islam ini belum ada, belum saya ketahui ya. Ada 1-2 tapi dalam bentuk karya-karya skripsi ataupun yang belum publikasi yang ilmiah belum saya jumpai. Jadi memang masih terbuka peluang penelitian epigrafi Islam di masa mendatang untuk mengkaji inskripsi Islam pada artefak atau bangunan Islam. Itu Pak Ali. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, saya rangkum saja. Tadi ada dari Aisyah, Bu Aisyah Nuranisa tentang masjid masa kini, tapi sepertinya sudah dijawab sekalian dengan Bu Irma tadi. Lalu dari Pak Ali Akbar lagi dan Pak Sapri Saleh, kira-kira pengaruh, saya rangkum ya, kira-kira pengaruh kolonial dan pengaruh Arab terhadap masjid di Indonesia itu seperti apa? Ya, kalau pengaruh kolonial ya pada masjid di Indonesia itu tadi bisa kita jumpai, misalnya contoh pada Masjid Agung Banten. Itu kalau kita jumpai atau kita lihat gambarnya, itu menara Masjid Agung Banten itu sangat kentara dari gaya bangunannya mercusuar Belanda. Jadi unsur-unsur atau pengaruh atau upaya masuknya unsur budaya asing atau Eropa ke masjid itu bisa kita lihat pada masjid-masjid kerajaan. Karena memang untuk Masjid Agung Banten itu kan yang membangunnya memang Lukas Kardel, ya, seorang deserse militer dari Belanda di masa yang lalu. Jadi dia memberi pengaruh pada pembangunan Masjid Agung Banten, ya. Jadi memang ada sumbangan dari
para pendiri masjid yang berbangsa asing, ya. Seperti itu Pak Ali Akbar, ya. Kalau pengaruh Arab, ya tadi kita lihat pada menaranya, ya, ada pengaruh menara dari Hadramaut, ya. Keberadaan menara itu kan pengaruh dari Timur Tengah, Pak Ali Akbar, ya. Pada masjid-masjid awal di Indonesia sebenarnya tidak kita jumpai menara, meskipun akhirnya menara juga menjadi salah satu ciri, ya. Tapi sebenarnya pada masjid-masjid kuno di Indonesia itu atapnya bertumpang atau tinggi. Karena pada masjid-masjid tertentu di Jawa atau di beberapa tempat di Sumatera, itu orang azan dari atap yang tinggi di dalam masjid. Jadi tidak dari menara. Seperti itu. Di Jakarta juga kita jumpai menara masjid yang di atapnya itu terdapat loteng atau ruang untuk orang menyampaikan azan. Jadi rupanya pengaruh menara ini datang kemudian dan sekarang menjadi melekat karena memang masjid tanpa menara itu agak aneh gitu, ya. Tapi masjid-masjid di Jawa itu jarang kita jumpai bermenara. Kalaupun bermenara itu menaranya ditambah kemudian. Seperti Masjid Agung Surakarta itu menaranya ditambah kemudian. Terus Masjid Agung Demak itu kan dibangun oleh Belanda yang kemudian, ya. Jadi memang masjid bermenara itu menaranya dibangun kemudian. Begitu Pak Ali Akbar mengenai pertanyaan menara tadi, ya. Pengaruh budaya Arab dan sebelumnya kolonial, Arab, ya. Dan Eropa tadi, ya. Kolonial, ya. Muhab Pril, Musri. Nah, kalau pengaruh Cina bagaimana Pak Isman? Pengaruh Cina, ya, pengaruh Cina itu bisa kita jumpai pada kepurbakalan Islam di pesisir utara Jawa, ya, maupun di Sumatera. Misalnya kalau di Jawa itu, ya, pada Masjid Sumeneb, ya, sebagai tadi objek kajian, ya, itu kita jumpai pengaruh Cina, ya. Masjid Sumeneb itu kan dibangun oleh salah satu arsiteknya orang Cina, ya. Bahkan Masjid Agung Banten juga ada yang menyatakan itu dibangun juga oleh orang Cina sebelumnya, ya. Jadi pengaruh budaya Cina juga ada. Jadi kita jumpai pengaruh budaya Cina, misalnya yang terlihat pada menara Masjid Agung Palembang. Itu kelihatan sekali atapnya berjurai. Jadi bentuk atap menara dari Masjid Palembang itu dia berjurai, ya. Jadi melengkung, itu pengaruh budaya Cina kita jumpai pada bagian atap. Jadi kalau pernah ke Masjid Agung Palembang itu warna-warnanya juga warna-warna merah menyolok. Jadi ada pengaruh budaya Cina, ya, pada masjid-masjid di Nusantara kita jumpai juga. Baik, sebelum ke pertanyaan Ibu Wiwin, ada pertanyaan dari Pak Andi Irfansyah, ya, terkait keberadaan bangunan Masjid Indrapuri di Aceh Besar yang menurut beberapa literatur didirikan di atas runtuhan struktur candi Hindu dan struktur benteng. Masjid ini memiliki ciri arsitektur tradisional atap tumpang, ya, limasan. Mohon penjelasannya. Betul. Ya, Masjid Indrapuri ini di Aceh, ya, memang sebelumnya kan dia berupa kuil, ya, atau kita anggap saja bangunan agama Hindu yang kemudian digunakan oleh penyebar Islam, ya tentu karena tidak dipakai lagi oleh masyarakat Hindu, sudah tidak ada lagi masyarakat Hindu, dipakai oleh kaum muslimin, ya, atau para penyebar Islam untuk tempat ibadah. Tentu ciri-cirinya kalau kita lihat bangunan itu kan sangat sederhana, ya, bentuk atapnya, ya, terbuat dari konstruksi kayu, ya. Memang masjid-masjid di Indonesia itu konstruksinya pada awalnya konstruksi kayu, ya. Dalam perkembangannya dia mengalami pergantian atau renovasi sehingga kalau atapnya tetap kayu kemudian diganti lebih permanen, ya, dindingnya dirubah, ya. Jadi memang Masjid Indrapuri itu dibangun di atas kuil Hindu, bangunan Hindu. Tapi bukan berarti
pengaruh budaya Hindu masih melekat pada masjidnya ya, kecuali pada bagian pondasinya, karena pondasinya memang pondasi bekas kuil candi Hindu. Tapi bagian atasnya tentu konstruksi masjid, ada mihrab, ada mimbar, ya, ada tempat untuk sarana umat Islam beribadah. Jadi saya rasa nggak apa-apa kalau memang bangunan itu sudah tidak lagi ada pemiliknya, ditinggalkan oleh pemeluknya, ya kita pakai untuk umat Islam beribadah, kan sayang begitu ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi. Tadi terkait dengan arsitektur ya, bangunan. Nah, kalau ini dari Bu Wiwin, mengapa di sejumlah masjid tempat sholat untuk perempuan bukan di bangunan utama masjid? Silakan Pak Ismail. Ya, ini tentu berkenaan dengan ajaran agama Islam sendiri ini ya, Ibu Wiwin ya. Meskipun pada zaman Nabi wanita juga boleh sholat di masjid ya. Pada zaman Nabi itu wanita juga diperkenankan sholat di masjid. Bahkan bersama anak-anaknya, membawa keluarganya itu diperkenankan. Nah, di Nusantara atau di Indonesia, untuk sholat untuk wanita itu dianjurkan sebenarnya sholat di rumah yang baik. Namun mengingat wanita di Indonesia juga ingin turut berperan serta sholat atau beribadah di masjid, maka dibuatkanlah ruang khusus untuk wanita sholat, karena pada awalnya masjid-masjid itu dibangun untuk para pria sholat berjamaah. Karena kepentingan tertentu, akhirnya dibuatlah ruang wanita sholat di luar ruang utama. Kalau kita ke Masjid Agung Banten itu berada di sebelah sisi selatan, itu disiapkan ruang wanita untuk sholat, ya. Lalu di Demak juga di sisi selatan, ya, disiapkan ruang untuk sholat, ya, dan beberapa masjid disiapkan ruang untuk sholat baik di sisi selatan atau di bagian belakang atau di sisi lain di luar ruang utama. Nah, pada masjid di Sumatera itu ruang sholat untuk pria semua. Nah, karena wanita juga menuntut untuk dapat sholat di masjid, ya akhirnya disekat. Kalau kita ke Sumatera itu ruang untuk sholat wanita disekat secara tidak permanen, jadi dibikin papan-papan atau hijab begitu, ditempel aja begitu. Jadi memang tidak permanen seperti itu, karena memang wanita itu dianjurkan sebaik-baiknya wanita sholat itu ya di rumah, kalau pria ya di masjid. Kalau Bapak Ibu atau rekan mahasiswa atau pelajar itu pernah datang ke masjid-masjid tua di Jakarta, terutama wanita, itu kalau datang diusir Pak Ali Akbar. Karena memang wanita di masjid-masjid tua Jakarta itu tidak diperkenankan datang atau hadir ke masjid. Selain barangkali khawatir karena wanita kan ada ada pantangan larangan untuk datang ke masjid, ya. Jadi seringkali para peneliti atau mahasiswi yang sedang meneliti tentang masjid kadang-kadang mengalami kendala itu Pak Ali Akbar, ya, datang ke masjid itu. Karena memang seperti itu, ya. Tapi tentu zaman sekarang peran serta wanita untuk sholat di masjid itu sudah luar biasa berkembang, jadi disediakanlah ruang khusus wanita sholat. Kira-kira seperti itu Pak Ali Akbar. Satu pertanyaan terakhir menjawab nggak kira-kira Pak Ali? Mudah-mudahan menjawab, ya. Bagaimana dari sepertinya ini Ibu ya atau Mbak ya, Syifa Fatirahmah ya, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui masjid yang didirikan oleh suatu tarekat? Silakan. Oleh? Tarekat. Pertanyaannya Pak Ali Akbar? Ya. Oh, tarekat. Ya, tarekat. Bagaimana tahu bahwa itu masjid didirikan oleh suatu tarekat?
Ada ciri-cirinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan luar biasa ya, menarik ya pertanyaan ini. Sejauh ini memang penelitian tentang masjid tarekat ya, saya belum menjumpai ya atau melakukan ya, meskipun penelitian terhadap masjid itu umumnya yang dilakukan kebanyakan arsitektur, kebanyakan artefaktual ya, belum terkait dengan ajaran atau tarekat ya. Tapi untuk meneliti masjid-masjid yang berkenaan dengan tarekat itu bisa ditelusuri dari keberadaan kelompok-kelompok tarekat yang ada di satu wilayah. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar di Ulaan atau Sumatera Barat itu ada tarekat ya yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Nah itu ada masjidnya khusus di sana dibangun ya. Lalu masjid-masjid yang dibangun oleh komunitas-komunitas tarekat itu juga bisa dijumpai di beberapa daerah tertentu di Jawa, di Sumatera, Kalimantan ya. Hanya saya mengakui memang penelitian tentang masjid-masjid yang berkenaan dengan tarekat itu belum luas dilakukan ya. Barangkali ini peluang untuk melakukan penelitian masjid tarekat seperti tadi masjid wanita ya atau pawadonan atau masjid pesantren. Jadi memang silakan tadi yang bertanya tentang hal tersebut untuk melakukan penelitian tentang masjid tarekat, masjid yang dibangun oleh kelompok-kelompok tarekat. Jadi memang seperti itu Pak Ali Akbar ya. Barangkali tarekat-tarekat itu kan dia punya ritual-ritual, punya aturan-aturan yang barangkali berbeda dengan aturan masjid pada umumnya ya. Tapi sebenarnya pada masjid-masjid kuno bisa kita jumpai adanya tempat-tempat khusus orang bermeditasi atau melakukan ritual-ritual tertentu ya. Nah itu bisa jadi kalau kita telusuri ya Pak Ali Akbar ya secara mendalam bisa jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan ritual agama yang bukan rutin, yang bukan syariat ya. Bisa juga tarekat karena orang melakukan tarekat kan dia harus khusus, harus tidak diketahui oleh umum begitu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan tarekat, suluk, ajaran-ajaran yang khusus tentu itu dilakukan di tempat-tempat yang khusus juga. Jadi bisa jadi harus ditelusuri masjid-masjid yang mempunyai ruang-ruang khusus yang berkenaan dengan kegiatan tarekat. Dan itu nggak mudah Pak Ali Akbar, karena untuk meneliti tarekat perlu treatment khusus untuk masuk ke dalam kelompok komunitas tarekat ya. Mungkin teman-teman dari UIN ya atau teman-teman dari sejarah yang mempelajari tarekat pesantren itu bisa melakukan penelitian tersebut. Begitu Pak Ali Akbar dari Terima kasih. Kita berikan satu saja kesempatan kepada peserta. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Sepertinya yang pertanyaan teks sudah terjawab semua. Mungkin ada yang mau bertanya langsung secara singkat, mengingat waktu. Silakan dinyalakan saja suaranya. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ada yang sangat menarik bagi saya yang terakhir tadi itu. Terdengar suara saya, Pak? Kenapa, halo? Bu? Silakan. Ya, halo, silakan. Ya. Silakan, Bu, Dr. Rasya. Iya, makasih Pak. Ya, jadi tadi ada penjelasan Bapak bahwa ketika perempuan datang ke masjid, itu beberapa kasus ya di Jawa itu tadi ya Pak. Nah, kemudian ada kalau kita tinjau kembali gitu tentang kehadiran Islam, bahwa sebenarnya kehadiran Islam itu kan mengangkat martabat wanita, kan itu salah satunya. Nah, namun di sisi lain, ketika dihadapkan kepada realitas kehadiran masjid, ternyata terjadi diskriminasi begitu.
Nah, bagaimana menurut Bapak tentang dua hal yang menurut saya ini lumayan bertentangan itu? Bagaimana pandang Bapak tentang itu? Itu yang pertama. Kemudian ada, saya mohon maaf, saya hanya tadi mengikuti sempat ada 3 gambar bangunan masjid yang Bapak paparkan, tapi saya kok tidak melihat ya bagaimana ciri khas bangunan di Nusantara itu sangat identik dan sangat terkait dengan geografisnya itu, yaitu bangunan-bangunan itu identik dengan terbuat dari kayu. Tapi 3 bangunan yang saya lihat tadi itu beton semuanya. Itu Pak, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi tadi pertanyaan yang kedua ya. Yang saya ingat pertanyaan kedua itu, memang pada awalnya kalau kita lihat masjid-masjid kuno itu umumnya bisa jadi terbuat dari bahan-bahan konstruksi kayu, Ibu. Ya, dalam perkembangannya masjid-masjid itu kemudian direnovasi, diplester, diperbaiki, ya. Nah, masjid-masjid yang terbuat dari plester tembok itu masjid-masjid yang abad 18 sampai ke abad 19-20. Jadi masjid-masjid yang baru. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari teknologi dan bahannya, memang masjid itu ya sudah banyak mengalami renovasi, perbaikan, perubahan, ya, karena bahan terbuat dari kayu kan tidak tahan lama, ya, sehingga perlu diganti, direnovasi. Jadi memang keberadaannya seperti itu, Ibu, bahwa memang masjid-masjid yang terbuat dari plester tembok itu memang masjid-masjid yang baru, abad-abad 18, 19, dan 20. Nah, kalau masjid-masjid yang terbuat dari bahan yang mudah rusak, dari bambu, kayu, atau rumbia, itu bisa kita lihat pada masjid-masjid di beberapa tempat yang misalnya seperti di Lombok, Bu, ya, itu masih ada masjid-masjid tua yang terbuat dari bahan yang sangat mudah rusak, ya, dari kayu, bambu, ya, atau rumbia. Atau Masjid Wapawe tadi di di Ambon, ya, itu masih terbuat dari bahan yang sangat sederhana. Itu bisa jadi menjadi prototipe masjid awal. Nah, hanya memang masjid itu masih terjaga, terawet, karena bahannya bolak-balik diganti, direnovasi. Nah, masjid-masjid lainnya barangkali sudah dirubah, sudah berganti. Kalau Ibu pernah ke Kerinci, itu masjidnya juga terbuat dari bahan kayu, kayu yang tebal. Nah, cuma sudah kayunya sudah mulai lapuk, rusak. Nah, ini kan harus diganti kan, Bu, ya. Seperti itu mengenai pertanyaan Ibu yang kedua, ya. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama tadi berkenaan dengan dengan wanita, Bu, ya. Dengan wanita, Bu, ya. Bu Herasyah, ya. Seperti ini. Ya, Pak. Sebenarnya kan dalam ajaran agama Islam kan tidak dibedakan antara pria dan wanita, Bu, ya, dalam melakukan ibadah-ibadah, dalam pelaksanaan ritual, ya kan. Tidak dibedakan kan, Ibu, ya. Nah, hanya barangkali para penafsir Islam yang kemudian melakukan kegiatan penyebaran Islam di Jawa itu melakukan penafsiran-penafsiran yang berbeda dengan teks-teks ajaran agama Islam, sehingga terjadi diskriminasi seperti yang tadi Ibu alami. Jadi wanita tidak boleh ke masjid misalnya, karena barangkali dia menjalankan ajaran yang versi bahwa wanita hendaknya sholat di rumah, pria sholatnya di masjid. Seperti misalnya kalau di Minangkabau kan yang punya rumah itu wanita, Ibu, ya. Prianya itu ya di surau, gitu ya, apalagi yang sudah tua, yang masih bujang. Nah, penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh umat Islam itu mengakibatkan bisa jadi terjadi ada diskriminasi seperti itu. Bisa jadi terlalu menafsirkan secara tekstual, padahal kalau kita membaca sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad itu wanita dimungkinkan sholat di masjid juga, membawa anak-anak, membawa kemah tenda, ya, di masjid
ya, masjid lapangan pada masa lalu ya, seperti itu. Nah, ini bisa jadi pemuka Islam tadi, penyebar Islam tadi sangat tekstual terhadap ajaran-ajaran tertentu, tidak melihat sejarah Islamnya sendiri begitu Ibu. Jadi dia menggunakan penafsiran yang berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi atau sejarah di masa yang lampau. Saya rasa bisa jadi seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Sebagai penutup, ini tadi ada Mas Ali Akbar nanya sebenarnya tentang masjid di Aceh, ya, Baitur Rahman yang atapnya kubah. Nah, pertanyaannya, ya, saya curiga bahwa masjid-masjid kuno berkubah itu ada campur tangan kolonial. Misalnya Masjid Sultan Singapura dibangun oleh kontraktor asing dan sumbangan finansial dari Raffles yang besar. Ya. Nah, bagaimana dengan masjid-masjid berkubah lainnya maksudnya yang lama ya, yang di Indonesia mungkin. Silakan Pak Isman, terakhir. Iya, benar bahwa pembangunan masjid kubah di Baitur Rahman itu campur tangan dari arsitektur asing, ya, De Bruyn, ya, dan juga itu Jenderal Kohler, ya, setelah Masjid Baitur Rahman terbakar dan punah. Jadi masjid itu dibangun ulang oleh kita anggap saja pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu, dan sebelum ya, suaranya, sinyalnya Pak Isman mungkin mengalami gangguan, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Isman ini memang tadi di pengantar ya sudah disampaikan disertasinya tentang masjid, jadi dia bisa bicara 2 jam ya, 20 jam, 20 hari begitu ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya semakin malam semakin bagus gitu ya, semakin menarik ya. Semua pertanyaannya sangat inspiratif gitu ya. Kita tunggu mana Pak Isman. Ya, intinya tadi sama ya Pak Ali Akbar ya. Pak Ali Akbar ini narasumber kita di edisi ke-6 kalau tidak salah, ya, berbicara mengenai mushaf, ya, mushaf kuno. Jadi Al-Quran yang ditulis pada abad ke-17, ke-18, ke-19, ya. Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat hadir tempo hari bisa melihat rekamannya di YouTube, ya. Dan materi yang Pak Isman ini nanti saya minta izin ke Pak Isman untuk disebarkan juga ke para peserta, nanti saya kirim melalui, tim kami akan kirim melalui email ya. Nah, sepertinya Pak Isman sudah mulai masuk. Ya, mohon maaf ini kalau online begini, ya, sinyal macam-macam, gitu ya. Ya, hilang Pak Abe. Ya, lanjutkan silakan. Ya, maaf hilang tadi. Ya, silakan. Oh, hilang lagi. Sampai mana tadi? Ya, ya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang Masjid Kubah Baitur Rahman itu banyak campur tangan dari arsitektur asing ya, De Bruyn ya, yang memang sebelum membangun masjid atap kubah itu dia keliling ke negara-negara Islam di Timur Tengah ya, Persia, India, Mesir, lalu dia membuat blueprint dari masjid kubah Baitur Rahman. Itu mulanya atapnya 1. Lalu dalam perkembangannya ditambah menjadi ditambah kiri kanan menjadi 3. Lalu masjid itu ditambah menara. Lalu ditambah lagi 2, jadi sekarang kalau kita datang ke Masjid Baitur Rahman Aceh, itu sekarang kubahnya sudah 5.
menaranya juga sudah tambah 2. Jadi memang banyak campur tangan dari bangsa asing atau kontraktor lah kalau dianggap seperti itu, arsitektur asing. Nah, demikian pula masjid-masjid lain yang kubah seperti Masjid Osmani itu yang bangun orang Jerman, itu yang bangun ya, arsitek Jerman ya. Masjid-masjid yang ada di Sumatera itu di Azizi ya, di Usmani ya, masjid-masjid Delhi itu juga banyak bantuan dari orang-orang arsitek Eropa. Jadi seperti itu Pak Abe. Jadi memang kubah, masjid beratap kubah itu banyak pengaruh dari negara Timur Tengah ya, negara Islam Timur Tengah baik Persia, India ya, Iran, Irak ya. Dan itu campur tangan dari arsitek asingnya sangat tinggi. Seperti itu Pak Ali Akbar. Baik, terima kasih. Mohon maaf mengingat waktu, tidak ada pertanyaan lagi yang dapat disampaikan. Jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Isman selama hampir 2 jam ini. Jadi masjid ini dinamikanya luar biasa sekali ya, mulai dari bangunannya ya, termasuk fungsinya, termasuk pengaruh-pengaruhnya tadi ya. Ada pertanyaan mengenai tarekat ya, mengenai gender. Tadi sudah dibahas, tetapi memang tidak ada pertanyaan terkait tradisi ya. Yang menarik itu memang justru yang masjid-masjid kuno itu yang masih hidup ya, tradisinya ya, didatangi terus ya. Sementara masjid yang baru itu fungsinya justru terbatas ya. Masjid kuno fungsinya yang seperti disampaikan oleh Pak Isman tadi di slide-slide awal, dia masih yang banyak sekali fungsi yang dimainkan oleh masjid-masjid tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktunya sudah habis ya. Kita tutup dulu untuk diskusi kita kali ini. Mohon perkenannya untuk foto bersama bagi yang masih dapat mengaktifkan mukanya. Ya. Nanti insya Allah akan ditampilkan di YouTube. Ini kamera saya lagi ada problem. Izin Mbak Wiwin minta tolong, atau Mbak Sonia. Oke. Oke. Ya, sambil difoto. Jadi Pak Isman, saya izin untuk materinya nanti saya share ke silakan. Email para Silakan di-share saja Pak Ali Akbar ke para peserta. Mohon maaf tadi tayangannya tidak optimal dalam penayangan. Ya, ini dengan adanya PPT bisa dipelajari dan bisa juga nanti kalau ada pertanyaan dikirim lewat email juga nggak apa-apa. Baik, ya. Jadi mohon maaf ada kendala teknis tadi, PowerPoint-nya kurang lancar penayangannya. Untuk komunikasi lebih lanjut, Pak Isman itu ada di Facebook ya, dan juga di Instagram ya. Ketik saja namanya Isman Pratama Nasution ya, Isman Pratama, itu insya Allah muncul ya. Beliau cukup eksis juga di media sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas peran aktifnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita dapat berjumpa dalam diskusi berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Pak Isman, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam.